Oke, halo teman-teman dimanapun kalian berada. Ini untuk pertama kalinya ya kita bikin podcast dari Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus dengan konten Agropod. Bersama saya sudah ada Mas Muhammad Unggul Tri Budiharjo, mahasiswa pertanian angkatan 2013. Wih, dari Mas Unggul nih. Oke, sebelum itu untuk menjaga agar kita terhindar dari virus corona, lebih baik kita menggunakan hand sanitizer ya Mas. Oke. Biar buat adem-adem juga ya. Kita adem-adem juga. Oke, Mas Unggul nih, menarik. Dari Pekalongan ya Mas? Iya betul. Mas, jauh-jauh dari Pekalongan. Untuk dulu Mas Unggul ini ngontrak atau ngekos atau nggak juga? Mungkin kan nggak ngaju pasti. Pekalongan jauh. Kalau dulu sih saya ngekos. Awal-awal kesini sebenarnya pas itu random juga sih di masjid dulu. Random saya di masjid. Di masjid itu pertama kali buat tes doang, buat tes Oke. kesini. Terus habis itu cari kos-kosan. Kebetulan kos-kosan pertama di belakang kampus pas. Oke, di belakang di daerah Salam. Di daerah Salam. Di situ. Oke, nah untuk Mas Unggul sendiri nih, untuk kesibukan nih ngapain aja untuk kesibukannya? Kalau sekarang saya masih fokus buat ngembangin startup digital yang Startup lebih digital, ya. yang korelasinya tetap ada sangkut pautnya dengan pertanian gitu. Namanya Pasar Sayur. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa cek IG kita @pasar-sayur atau ini di bajunya ada juga nih. Oke, boleh nih di follow ya nanti Pasar Sayur Ya, punya Mas Unggul. Oke nih. Nah, ini di Pasar Sayur ini kita core usahanya ini kita berbicara tentang kita pengen menjadi one stop shopping for kitchen needs. Jadi kita menyediakan semua kebutuhan dapur, kita antar ke customer seperti itu. Wis. Efektif juga ya Mas, mengingat sekarang kan pandemi juga kan untuk mobilitas dari orang-orang. Apalagi sekarang kan banyak orang yang untuk orang-orang sekarang banyak yang mager sih. Mau ke pasar males juga. Dengan Mas Unggul membuat terobosan terbaru ya dalam dunia pertanian secara gak langsung untuk memasarkan dan memudahkan untuk berbelanja sayur online. Keren sih. Dan nggak cuma sayur, semua kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur. Telur, daging, beras, segala macam bisa lah. Tinggal WhatsApp aja. Wih, gitu. Tapi untuk daerahnya masih di sekitaran. Iya masih di Pekalongan. Oh, Karena ini sebenarnya prototipe ini 1 tahun pertama kami, jadi doain aja bisa segera buka mungkin di Kudus dan sekitarnya. Keren. Bisa nanti kembangin untuk kedepannya ya Mas. Amin. Oke, nah dengar Mas Tangguh ini juga salah satu pengusaha hidroponik Iya. gitu. Untuk itu pasti kan ada tantangan kan. Terus tantangan hidroponik Mas Unggul ini apa aja sih? Untuk tantangannya pasti kan ada tantangan gitu. Oh, di hidroponik ya. Jadi sebenarnya saya tuh udah mulai suka hidroponik sejak kuliah. Terus ngepo-ngepoin, terus kalau di sini tuh di Kudus ada komunitas, di situ ikut join. Skripsi juga ambil hidroponik. Terus habis itu setelah lulus dari kampus ini tuh agak nggak langsung terjun di dunia pertanian sebenarnya. Loncat-loncat di NGO, hijau lingkungan, terus habis itu sempat juga kerja di startup teknologi di Traveloka, terus baru balik lagi ke dunia pertanian lagi, main hidroponik lagi. Kalau ditanya tentang apa tadi? Tantangan hidroponik ya. Tantangan hidroponik sebenarnya untuk di awal sih gimana? Hidroponik itu kan kita bisa nanam di lahan sempit gitu tanpa menggunakan tanah. Tantangan pertama kita harus ngeset dulu instalasinya itu benar-benar proper gitu. Jadi biar ketika nanti nanam nggak kejadian hal-hal yang kurang diinginkan. Makanya perlu nimba ilmu dulu nih tentang gimana hidroponik yang baik dan benar itu. Oke, berarti harus prepare sebaik mungkin ya. Prepare sebaik mungkin dari instalasi, segi sinar matahari dan apapun. Tantangannya di situ di awal. Nah, tadi kan sudah berbincang masalah untuk kenapa kok hidroponik. Nah, untuk cara mengenalkan, tergolong hidroponik ini cara pertanian yang agak awal sih di Indonesia, maksudnya nggak seperti kita pada umumnya kan biasa kan menggunakan media tanah atau media apa itu. Hidroponik kan ibaratnya baru hype itu 2 dekade belakangan ini. Nah, itu untuk mengenalkan hidroponik itu sendiri. Jadi gimana? Kalau di tempat usahaku gitu kan, jadi ceritanya itu Pasar Sayur
karena kita pegang market di kolam market itu di customer kami ternyata kami mendata bahwa permintaan hidroponik itu tinggi gitu kan. Sedangkan di Pekalongan itu yang fokus untuk produksi hidroponik itu masih sedikit gitu. Jadi mereka udah mulai berhidroponik tapi masih skalanya hobi gitu. Cuma nanam paling enggak bisa masak dari tanamannya sendiri gitu. Gitu. Nah, pada akhirnya kita kayaknya seru nih kalau misal kita hajar aja hidroponik. Akhirnya kita bikin kebun gitu namanya sayur farm. Sayur farm. Nah, di situ mulai deh buat menarik perhatian. Kita nggak cuma nanam juga, tapi kita bikin kayak wisata panen gitu hidroponik. Jadi ketika kita panen seminggu sebelumnya kita udah blast informasi dulu ke ibu-ibu UMKM kan suka banget tuh pada sayur. Terus ada juga sekolah-sekolah gitu kan, anak kecil. Edukasi ya biasanya. Edukasi. Jadi mampir ke kebun, yang mau belajar silahkan, terus nanti endingnya kita panen bareng gitu. Gitu. Jadi itu sih dari bentuk edukasi yang udah tak lakuin. Berarti edukasi sekaligus pemasaran hidroponik. Nah, itu kan sudah dengan metode yang fun. Metode yang fun, pasti fun. Nah, untuk skala globalnya sendiri, Mas, untuk memasarkan produk hidroponik sendiri, Mas sudah punya langganan atau Mas memilih untuk menjualnya skala online atau dari mulut ke mulut? Kalau hidroponik ini sebenarnya yang udah aku lakuin itu kan kita menciptakan marketnya dulu di pasar sayur ini, usaha. Terus kebetulan kami target klien kami itu customer bisnis seperti pondok pesantren, rumah sakit, kafe dan lain-lain. Nah, ketika kita udah dapat datanya dulu, terus kita baru produksi. Alur kita sebenarnya seperti itu sih, Mas. Nah, memang untuk kendala orang-orang yang di sisi produsen itu memang marketing sih, karena satu energinya udah capek buat produksi segala macam. Ya jadi kita saling bantu aja. Saling backup itu. Oke, menarik nih untuk tadi hidroponik dari Mas Unggul. Nah, ini ya Bang, jadi pertanyaan. Iya, boleh. Kenapa dulu Mas Unggul memilih masuk Fakultas Pertanian? Waduh. Kan ada banyak nih fakultas, kenapa kok pilihnya pertanian? Ibaratnya zaman sekarang anak muda loh, ngapain sih ambil pertanian? Kan masih ada jadi hukum atau di IT, betul. Banyak kan gitu. Kenapa milih pertanian, Mas? Jadi sebenarnya ini ceritanya agak lucu juga sebenarnya. Dari SMA dulu saya suka banget dengan pelajaran biologi gitu kan. Senang segala macem, sampai ngapalin tuh di tembok kamar itu tak tempel, ini tulang ini segala macem, femur, paha segala macem. Aku hafalin segala macem. Terus pas di waktu itu keluarga kena musibah terkait ekonomi dan segala macem. Terus akhirnya harus lempar harapan ya, nggak mungkin juga masuk ke dokteran. Terus ini pertanian, nyoba deh pertanian. Terus kita nyoba di pertanian. Awal mula mikirnya pertanian itu mungkin macul segala macam. Kan pasti kan dipikirkan anak-anak muda sekarang pertanian nggak gaul di sawah ngapain gitu ya. Terus yang kerennya itu saya ketemu sama orang yang dia itu juga salah satu om saya juga yang di Jakarta, ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Gimana om, menurut sudut pandang om gimana sih tentang pertanian? Pertanian tuh ini segala macam. Nah, dari situ mulai kebuka lah pikiran saya, bukan pertanian tuh nggak cuma macul doang. Ternyata ada mikrobiologi, ternyata ada apa lagi tuh nanam buah segala macam, tabula pot, rekayasa genetik, dan itu keren banget sih. Kompleks sih. Jadi keren teman-teman, belajarlah pertanian. Ya buat kalian ya yang masih menganggap pertanian itu hanya sekedar macul atau di sawah kotor-kotor, kalian belum tahu aja kan. Iya, belum tahu aja. Kompleks dan ibaratnya untuk peluang usaha sangat menjanjikan ya. Iya, betul sekali. Menjanjikan karena emang luas banget, apalagi selagi ada makhluk hidup pasti kita butuh pertanian atau butuh makanan, suplai makanan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, terus nih, tadi kan alasan masuk pertanian. Nah, suka duka menjadi mahasiswa pertanian itu gimana? Mahasiswa pertanian in general apa di UMK nih? In general, pasti kan kalau misal ketemu temannya atau pas balik nih di Pekalongan pasti kamu kuliah apa Unggul? Pertanian macul, biar kan kayak gitu kan. Mesti kan disepelekan atau dipandang sebelah mata. Nah itu kan pasti ada suka duka atau gimana kesan jadi mahasiswa pertanian.
kalau awal masa pertanian rata-rata teman nggak ada yang kepikiran ke sana, jadi lebih ke apa ya, teman pada penasaran kenapa sih kalau kamu milih pertanian, macul capek-capek segala macam. Nah Iya. di situ letak tanggung jawab kita, kita harus ngejelasin ke mereka bahwa pertanian itu seperti ini keren, kita nanti identifikasi tumbuhan kita di sini di gunung ini segala macam, jadi mereka wah keren juga ya kerja apa kuliah lu main-main doang gitu. Oh iya dong. jadi kayak gitu sih. Suka dukanya mungkin ya pas ada mata kuliah yang agak unik gitu, misal mencari hama, jadi Iya, pasti mencari ke hama. gunung mencari hama. Cuman apa ngambilin laba-laba, Segala ngambilin macam, apa ya segala macam. itu yang lucunya lagi. Terus yang kedua juga ketika ada praktikum yang harus nyiram pakai pupuk organik cair gitu ya. Iya, Kan kita kan apalagi saya orang perantauan yang menghemat budget banget ketika kuliah gitu. Jadi yang lain pagi-pagi itu minggu pagi jogging segala macam, saya antri buat apa ngambil urin sapi. Iya, Mau dijadiin sampai BLC. segitunya ya. Buat bikin Astaga, organik gitu. pupuk organik sendiri jadi lebih hemat dikasih Lebih dan apa namanya? Hemat doang, Hemat. segala macam terus jadi Daripada harus daripada atau- beli segala macam. Nah, gitu sih uniknya di situ. Menarik sekali sih. Kayak asik. Nah, berarti suka duka kalau dipikir asik juga ya jadi mahasiswa pertanian, ibaratnya kita nggak hanya melulu tentang apa atau apa, tapi kita kayak lebih mengeksplor, lebih malah kalau pertanian saya rasa kok lebih banyak praktikumnya dan itu kayak mengeksplor diri kita ya Mas. Gak bosan nih Mas. Jadi walaupun di akhir-akhir tetap stres juga sih Mas, laporan praktikum numpuk banyak Iya banget. pasti. Nah ini ada yang menarik nih, Apa Mas tuh, Mas? Unggul ini ternyata itu dulu ketua BEM. Waduh. Dulu itu ketua BEM. Nah, saya mau tahu nih alasan dulu Mas Unggul kenapa mencalonkan diri menjadi ketua BEM Fakultas Pertanian. Alasan saya dulu BEM ya. Iya. Jadi memang pas saya termasuk agak beruntung juga sih. Saya punya circle di Pekalongan gitu. Mereka itu teman-teman saya rata-rata masuk universitas yang keren-keren ya, menurut saya keren-keren, dan obrolan mereka itu udah nggak kayak mahasiswa yang biasanya. Mereka udah ngobrol organisasi terkait ini segala macam, terkait politik kampus tentang ini segala macam. Terus jadi penasaran kan, terus ini gimana sih, tanya. Terus akhirnya kepikiran bahwa ya manfaatin waktu yang bagus untuk ini. Kebetulan ada momen pencalonan ketua BEM gitu kan, dan saya juga punya harapan juga untuk Fakultas Pertanian seperti ini yang ada di idealismeku gitu kan. Nah nyoba untuk daftar dan qadarullah kepilih. Ya udahlah, yuk ajar yuk kita bikin sesuatu ya bareng gitu untuk pertanian. Tapi setelah Mas terpilih nih menjadi ketua BEM, ada rasa wah kaget atau shock wave gak? Berarti kan pasti kan wah kok berarti tanggung jawab yang besar kan pasti kan. Nah, ada kayak Kalau kaget seneng sih ya ada, saya nggak mau gitu, tapi di belakang juga aduh butuh piye ya. iya. Kita ada tanggung jawab seperti ini, terus harus bagaimana. Nah itu akhirnya yang bikin aku tuh buat selalu kontak ke beberapa teman-teman yang di sekitar, yang mereka wah, harus kayak gimana sih, programnya kayak gimana sih, di situ sih ya. Nah, Semangat buat terus nih pasti jadi ketua BEM kan banyak masalah pasti kan itu. Pasti. Nah, itu permasalahan yang ibaratnya belum permasalahan yang sampai Mas Unggul nggak bisa lupain, itu permasalahan apa kira-kira? Kalau BEM itu ya pasti pernah teman-teman pas ngajuin program ditolak atau seperti apa ya. Cuman pas waktu saya menjabat itu ada musibah juga gitu. Jadi kan di bagian administrasi gitu kan semuanya kan disimpan di dokumen, di satu dokumen gitu kan. Nah, itu kita di angkatan atasku itu memilih untuk mendigitalkan lewat komputer semua. Jadi semuanya ditaruh komputer segala macam. Nah, kertas-kertas ini kita buangin gitu, kita bersihin. Pas aku njabat, komputer kena virus. Wow. Dan bermasalah semua. Jadi semua Data- susunan gimana Iya, cara semua. bikin acara, terus kayak gimana administrasinya bagaimana. Nah, itu kita mulai dari nol lagi. Nah, Wow. itu sih yang nggak aku lupain, dan aduh, kita harus ngerancang semua dari nol lagi. Terus kebetulan juga kakak-kakak senior juga udah mulai kesibukan masing-masing, jadi agak susah akhirnya.
Ya di situlah ngerancang dari administratifnya dari nol lagi. Itu sih yang nggak aku lupain sih. Oke. Perjuangannya di situ. Sampai harus ngulang ya Mas. Oke, nah ini Mas Ogan sebagai ketua BEM ya, berarti ikut organisasi, berarti nggak cuman fokus kuliah. Nah itu kira-kira mengganggu ibaratnya jam kuliah Mas Unggul atau malah lebih memacu, men-challenge Mas Unggul untuk lebih wah aku harus gini gitu. Soalnya kan banyak dari teman-teman kita dari mahasiswa atau adik-adik yang takut ikut BEM atau takut itu ikut UKM karena ya itu takut ya bisa bagi waktu atau ini. Nah, untuk Mas Unggul sendiri gimana? Kalau saya sih karena saya perantauan dan segala macam, saya melihat itu adalah potensi untuk mengembangkan diri saya lebih jauh lagi gitu kan. Dan memang segala hal yang mau kita ambil itu ada risikonya. Memang kalau risikonya kita ikut kegiatan, ya waktunya bakal kebagi-bagi. Nah mungkin itulah di kemampuan negosiasi kita ditempa guys. Jadi kita harus bisa nego ke dosen, kita juga jangan lugu-lugu amat, mas pokoknya ini praktikum segala macam harus ikut karena ini. Nah kita kan juga ada kemampuan negosiasi juga. Bu ini maaf, ini saya ada agenda seperti ini, bisa nggak bu saya susulan. Nah kayak gitu tuh. Nah yang kita harus tekankan sebenarnya cara kita untuk menghadapi risiko tersebut bukan malah aduh nanti aku nggak bisa ada ini. Ya itu bukan menghadapi masalah, malah lari dari masalah itu sih. Jadi menurutku ya balik ke diri kita sendiri. Yuk bisa kok gitu. Saya juga bisa, kenapa kalian enggak? Iya, itu. Berarti ikut organisasi ini bisa mengembangkan diri ya, maksudnya kayak teman-teman kan mikir wah kayak kok sibuk banget gini malah secara gak langsung itu kalau kita Mas Onggo yang itu organisasi malah bisa menambah atau mau nambah wawasan atau mengupgrade diri ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu kayak harus sibuk, aduh gini nggak bisa bagi waktu. Maka itu secara langsung kata Mas Unggul tadi kan bisa bernegosiasi. Berarti kan belajar untuk public speaking. Ya, belajar public speaking berarti mengupgrade diri kita yang sebelumnya malu, terus akhirnya memberanikan diri untuk bernegosiasi gitu. Itu menarik sekali ya. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin jangan takut ya untuk ikut organisasi karena itu untuk menambah atau mengupgrade diri kita sih sebenarnya. Iya betul, dan sisi positifnya itu memang banyak banget untuk di soft skill ya, karena yang kepake di dunia nyata itu yang pas di dunia kerja ya kita nggak munafik juga bahwa qadarullah tiap orang beda-beda, rezekinya beda-beda. Kadang alumni pertanian pun tapi pekerjaannya di hal yang lain. Nah itu di yang soft skill itu yang kita bawa terus gitu. Hard skill kita ada profesionalnya, cuma soft skill ini menunjang banget. Nah itu di organisasi dapat cara ngobrol, ketemu sama klien ketika kalian jadi pembisnis atau ya buat time management lah yang paling dasar. Nah, itu lebih terarah sih. Oke. Nah dengar Mas Unggul ini dulu pernah ya mendapatkan kesempatan studi exchange ke Malaysia gitu. Nah itu kesannya gimana kok Mas Unggul bisa sampai di titik itu gimana? Terus kesannya kayak gimana? Lagi-lagi saya kan dulu di fase fase tertampar oleh kehidupan asik banget. Di waktu itu pas kuliah itu memang pressure-nya gede banget, satu keluarga segala macam, terus circle di lingkungan saya udah kok pada keren-keren, terus kok aku kayak nggak ada apa-apanya gitu segala macam, merasa cupu, terus kok gini banget sih hidupku, masa aku mau gini terus sampai akhir gitu. Terus kebetulan aku juga cukup deket juga sama dosen wali yang beliau udah almarhum Pak Supari. Sering ngobrol-ngobrol bareng. Awal mulai itu gara-gara ngebantuin risetnya pas riset melon. Riset melon. Beliau sendirian angkat-angkat melon segala macam, terus Pak boleh saya bantu Pak? Oh nggak apa-apa Mas. Terus di situ malah saya mulainya diberikan sarapan sama Pak Supari, nggak bakal lupa gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol segala macam. Terus kepikiran Pak, saya tuh suka banget sama bahasa asing, bahasa Inggris, pengen banget bisa dapat kesempatan ke luar negeri segala macam gitu dan saya juga ada role model juga, teman saya sendiri yang dia udah SMA itu dia udah ikut organisasi yang sekelas ASEAN, masih SMA loh itu kan, wah keren banget ya orang, dan akhirnya terinspirasi dari situ. Terus pas kebetulan di tahun 2014 akhir itu kampus itu
awal masuk kampus itu ada pamflet gede banget, dibuka Asian University Summit gitu kan, pendaftaran ini. Kan kayak wah serius nih ada pendaftaran gitu untuk seleksi kayak ginian. Tertarik terus aku ngobrol Pak Supari, Pak ini gimana Pak, saya pengen, oh yaudah daftar aja Mas, ini terus prosesnya seperti apa Pak. Biasanya kalau misalnya ada seleksi kayak gitu langsung ke BAK aja atau kemana, ke bagian sana, terus ke situ tanya-tanya, dikasih oh ini prosedurnya seperti ini terus ngikut seleksi keterima gitu. Akhirnya mimpi pertamanya tercapai. Buat apa coba? Pengen naik pesawat. Cuman itu ya. Mimpinya aneh banget teman-teman. Pengen bisa naik pesawat pertama dan gratis. Dan gak nyangka juga bakal gitu. Ke Malaysia juga. Itu sih lucu. Ya bayangin ya anak kampung gitu yang dari keterbatasan ekonomi segala macam dan naik pesawat itu sebuah privilege yang luar biasa gitu. Itu sih. Terus kayak pengalaman di Malaysia kan pasti kan melihat wah kehidupan di sana kan pasti berbeda kan sama di sini. Nah, itu kayak gimana Pak pengalaman pas di Malaysia sendiri dari Mas Unggu? Satu nek jare wong Jogi gumunan Mas. Gumunan ya. Jadi pasti asal di sana wah kok kayak gini ya, bersih banget kok. Wah, orang-orangnya udah kayak profesional semua segala macam, masuk KRL terus keluar udah sibuk segala macam, tutut orangnya rapi. Terus dari makanan segala macam, cara komunikasi mereka itu udah tertata rapi gitu loh, nggak kadang ngasal-ngasal atau apa segala macam, dan itu yang membuat wah ternyata gini ya di negara tetangga yang sebelah pun udah seperti ini gitu kan. Wah gitu sih, termotivasi berarti untuk dari segi boundariesnya sendiri udah tinggi ya udah gitu. Tinggi ya. Nah tadi kan sudah ngomongin tentang Mas jadi anggota BEM, jadi pertanian terus. Nah, dari ini menarik nih untuk mahasiswa akhir terutama. Waduh. Untuk mahasiswa akhir terutama. Nah, untuk Mas Unggul sendiri nih, pasti kan ada tips and trick. Nah, untuk mahasiswa akhir ini menyelesaikan skripsi atau dulu mungkin bisa diceritain dulu sih Mas Unggul punya pengalaman apa pas di skripsinya gitu. Oh, mungkin ada pengalaman unik atau pengalaman yang sangat membuat Mas Unggul wah kok gini banget gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke. Dulu waktu skripsi itu kan saya milih untuk hidroponik ya. Dan kebetulan di hidroponik itu database di kampus ini masih sedikit banget. Ada satu kakak senior tapi dia belum kelar, masih tahapan bab berapa, itu sama juga ngerjain hidroponik. Dan satu nggak ada rujukan di sini, pertama kali nggak ada rujukan, terus saya cari rujukan di kampus-kampus lain, motoran ke UGM ke sana buat masuk perpusnya buat itu ya, perjuangan kayak gitu. Kebetulan aku juga suka traveling kan, jadi ya sekalian motor-motoran ke Jogja, segala macam, menikmati Jogja sekalian, lihat-lihat data-data di sana, terus ke beberapa kampus-kampus yang lain, kontak-kontak teman-teman yang organisasi di luar kampus juga, minta tolong buat tolong dong cariin ini segala macam. Nah tantangannya di situ sih untuk mulai hidroponik lagi. Dan suka dukanya ternyata itu nggak mudah, dan ngeceknya harus tiap hari, keasamannya harus dicek segala macam, ppm segala macam, dan disitulah dedikasinya diuji ya. Pas waktu itu musim hujan gede banget, jadi hujan badai segala macam, tetap harus ambil data, tetap harus di kebun, terus di situ. Nah di situ sih yang tantangan sendirian segala macam, malam-malam atau gimana ngecek buat ini kena hama apa enggak segala macam. Nah kayak gitu. Nah udah mau akhir, udah mau singkatnya 2 minggu lagi panen gitu kan, kena musibah lagi cuy. Jadi bertubi-tubi. Kudus ada angin puting beliung kan, pohon-pohon pada roboh itu tahun 2000 berapa ya, 2016 17 aku lupa ya, pada roboh segala macam. Aku udah feeling greenhouse kan sederhana ya, pakai bambu terus paranet segala macam, paling atasnya UV, pokoknya sederhana mungkin yang costnya nggak mahal-mahal banget gitu kan. Mampir ke greenhouse, buka hancur tuh. Pada berantakan semua ya, berantakan, udah abruk segala macam, UV-nya ada sobek, terus ya yang namanya berantakan semuanya, data-data bahan-bahan berantakan, dan wah sedih banget sih. Satu, keluar uang lagi buat ngeberesin itu, kedua mundur akhirnya skripsinya mundur. Seharusnya mungkin bisa
3,5 ya, Bisa, terus 3,5. bisa. Tapi karena Tapi itu harus. itu ada musibah mundur lagi. Tapi akhirnya bisa ya. Bisa. Gitu, menarik sekali ya. Nah, ini untuk tips and trick tadi kan untuk Mas Ugo sendiri kan ada program dari untuk pemasaran sayur dan hidroponik dan BEM tuh untuk tips and trick buat mahasiswa atau adik-adik di mahasiswa pertanian, ada tips and trick ya buat mereka. Gimana nih tip and trick untuk seperti apa? Ya, untuk yang- mengembangkan diri lebih jauh untuk atau mengembangkan diri lebih jauh, terus saat mereka tertimpa ibaratnya seperti Mas Unggul tadi kan sampai mau di titik menyerah kan, Oh, pasti kan? menyerah, pasti, Nah itu menyerah. untuk memotivasi diri sendiri itu gimana itu? Ini pribadi dari saya subjektif ya. Mungkin teman-teman punya alasan lain lagi. Jadi saya itu ada konsep berpikir bahwa kehidupanku itu sebenarnya nggak untuk diriku sendiri juga gitu. Ada peran orang tua yang di belakang yang mungkin berharap bahwa si unggul ini bisa berhasil gitu kan. Mereka mungkin berdoa tiap hari atau gimana, mereka bekerja keras untuk gimana. Nah akhirnya aku mikir bahwa hidupku itu bukan untuk diriku sendiri. Jadi paling enggak kalau misalkan aku kesusahan, aku jangan nyusahin orang lain gitu, apalagi ngurusin keluarga gitu. Nah akhirnya tertantang di situ, gimana caranya aku untuk bisa membahagiakan mereka. Itu sih penyemangat aku yang nomor satu untuk bisa nge-push diriku terus. Yang kedua juga teman-teman, tiap orang kan punya bakat dan minat yang lain-lain yang berbeda-beda gitu. Jadi yang pertama itu ya kenali diri. Kita perlu mengenali diri kita. Si unggul ini siapa sih? Si unggul ini sukanya apa sih? Terus si unggul ini biasa melakukan hal apa sih gitu. Nah itu kita, kalau saya namanya life mapping. Jadi saya buat life mapping bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol. Ibaratnya itu naik jarene wong Jawa ki, aku urip ki meh ngopo sih. Harus punya tujuan ya. Harus punya tujuan, harus goal. Nah dari adanya yang pertama sih kita ada mental untuk berani bermimpi dulu. Ada mental berani bermimpi, terus akhirnya kita tahapan bermimpi, setelah bermimpi akhirnya kita punya goals. Nah itu akhirnya ketika kita down entah dalam bentuk apapun atau down malas ngapa-ngapain gitu kan kita zaman rebahan ya, enak banget rebahan sama mikir goal kowe iki wis ana janji mbak awakmu dhewe tahun iki meh iki lho goal. Ayolah semangat. Akhirnya iya akhirnya termotivasi sendiri. Jadi kalau mikir-mikir wah iya gitu sih. Jadi bikinlah posisi itu di kehidupan kalian gitu. Jadi biar kalian terus semangat kayak gitu. Ibaratnya semua itu tergantung pada diri kita, kembali ke diri kita sendiri ya, mau kayak gimana gitu. Perlu adanya itu identifikasi diri, terus mimpi juga dan goal gitu. Nah ini untuk adik-adik nih, untuk mahasiswa pertanian, untuk pesan dan harapan untuk adik-adik mahasiswa pertanian ke depannya apa? Mungkin Mas Unggul mau menyampaikan pesan dan kesan pertanian. Pesan dan harapan untuk adik-adik. Jadi sebenarnya teman-teman, setelah saya terjun di dunia lapangan di pertanian ini, sebenarnya butuh banget dunia pertanian butuh banget kalian gitu. Kalian yang entah suka di bagian apa segala macam. Kita itu butuh anak-anak muda yang terjun, karena ketika aku keliling nih di petani-petani, rata-rata mereka itu usianya udah usia senja gitu, yang masih di lapangan, yang masih nyangkul segala macam. Nah ketika kita pemuda-pemuda itu hadir, nah kita itu menjadi penjembatan antara pertanian konvensional dan pertanian yang pakai teknologi gitu kan. Kan kita nggak harus nyiram tiap hari kan, kita ada teknik vertigasi tetes. Teman-teman mungkin tinggal beli alat buat ngesetting tiap menit akan netes gitu kan. Nanti tinggal dibikin tandon nutrisi gitu. Jadi nggak perlu lagi si mbah-mbah itu yang nyangkul, yang nyirem itu nggak perlu lagi sampai secapek susah itu, susah payah itu. Nah itu kalau dari sudut pandang produksi ya. Kalau dari sudut pandang market, nah ini nih peran kita sebagai penolong petani untuk bisa paling nggak untuk mengkat jalur distribusi yang pada akhirnya merugikan petani juga untuk ngejual harganya terlalu murah atau seperti apa. Jadi kita bisa
menjual dengan harga yang paling enggak di atas HPP lah gitu. Jadi kita perlu banget. Jadi teman-teman, yuk semangat belajar kuliah pertanian karena dunia pertanian menanti kalian. Kenali potensi diri, bikin set goals, jangan takut bermimpi, hilangkan mental block. Hidup kalian bukan untuk diri kalian sendiri. Ada banyak orang-orang, ada banyak petani-petani yang menunggu kalian, keluarga kalian di rumah. Yuk semangat. Rebahan pun terus semangat. Oke, itu tadi menarik sekali ya bersama Mas Unggul Budiarjo. Ternyata ada banyak ya yang bisa kita gali dari Mas Unggul. Untuk itu, untuk kalian ya, jangan malu, ibaratnya jangan gengsi lah ke pertanian. Kita itu sebenarnya juga gak kalah sama jurusan lainnya ya. Berarti kita juga punya potensi, punya bahkan untuk jangka panjang mungkin pertanian ini bisa menjadi prioritas unggul ya dari Indonesia gitu. Karena mengingat negara-negara maju sekarang itu dinilai juga dari bidang pertaniannya juga. Nah gitu. Ya, itu tadi ya bincang-bincang bersama Mas Unggul. Ternyata banyak sekali ilmu atau pengalaman yang bisa digali dari Mas Unggul. Itu kalian jangan takut lah untuk bermimpi atau harus punya goals dalam diri sendiri. Berarti apapun itu keinginan kalian harus berdasarkan dari diri sendiri. Ibaratnya kalian harus berjuang atau men-challenge diri kalian sendiri. Berarti jangan takut untuk bermimpi dan kalian harus punya motivasi dalam diri sendiri. Itu saja. Sekian bincang-bincang pada kali ini bersama Mas Unggul Tri Budiarjo. Sampai berjumpa di podcast Faperta lainnya. Saya Opang Rela, selaku host, signing out. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih untuk Faperta udah mengundang saya. Kapan kita ngobrol lagi ya? Jangan lupa untuk follow Pasar Sayur dan Sayur Farm nanti di bawah sini ya. Sekalian endorse ya. Jadi teman-teman kalau pengen belajar hidroponik segala macam bisa kontak-kontak di sini, kita ngobrol. Terima kasih Mas Unggul, menarik sekali ya tadi. Terima kasih, sampai berjumpa di Agropod selanjutnya. Bye bye.